Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nur Wahida, mahasiswi Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Makassar, angkatan tahun 2021, dengan NIM 210-101-50-10-10. Jadi, di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran virtual yang telah saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran virtual. Nah, untuk media pembelajaran kali ini, saya menggunakan software GeoGebra dan membuat dua media pembelajaran. Di sini ada dua, di mana masing-masing media pembelajaran ini berdasarkan tingkatan jenjang sekolah menengah atas dan menengah pertama. Di mana untuk media pembelajaran yang pertama di sini untuk jenjang SMP. Saya mengambil materi mengenai koordinat Cartesius. Langsung saja kita klik file GeoGebra-nya. Nah, sini kita perhatikan dari setelah kita masuk ke media pembelajaran tadi yang di awal, maka kita akan menjumpai tampilan sebagai berikut ini. Nah, di sini saya mencantumkan judul dari media pembelajaran yang saya buat, yakni media pembelajaran materi koordinat Cartesius. Kemudian di sini ada tujuan pembelajarannya, di mana tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui media pembelajaran ini. Yang pertama yaitu siswa mampu memahami konsep sistem koordinat Cartesius. Kemudian yang kedua, siswa mampu menentukan letak titik pada koordinat Cartesius. Dan yang ketiga, siswa mampu menentukan jarak antara dua titik pada koordinat Cartesius. Nah, pada link GeoGebra ini, saya juga mencantumkan sedikit materi mengenai koordinat Cartesius. Materinya seperti berikut ini. Oke, selanjutnya di sini ada petunjuk penggunaan. Nah, di mana petunjuk penggunaan dari media pembelajaran virtual ini? Yang pertama yaitu letakkan titik-titik yang berlabel nama-nama negara ke titik koordinat yang telah ditentukan. Kemudian, jika penempatan dari titik tersebut benar, maka akan muncul teks benar, dan begitupun sebaliknya. Jika penempatannya salah, maka akan muncul teks salah. Kemudian, input nilai jarak dari negara satu ke negara lainnya di bagian kolom input jarak. Jika jarak yang dimasukkan itu benar, maka akan muncul teks benar, dan begitupun untuk sebaliknya. Kemudian klik tombol reset untuk mereset nilai-nilai yang telah diinput. Jadi kita langsung klik perbesar saja media GeoGebra-nya. Seperti ini. Jadi di sini saya mencantumkan beberapa titik yang berlabel nama-nama negara. Di sini ada 7 titik. Kemudian di bagian kanan di sini merupakan informasi mengenai koordinat dari setiap titik tersebut. Nah, di sini simbol N menunjukkan sumbu Y, sedangkan simbol E menunjukkan sumbu X. Di sini merupakan informasi mengenai koordinat dari titik-titik yang ada di diagram Cartesius di sini. Yang ada di koordinat Cartesius di sebelah kiri ini. Yang pertama Rusia. Rusia itu berada di koordinat 60,80. Berarti kita tempatkan di titik 60,80. Nah, kita perhatikan teks yang ada di sini. Di sini menunjukkan bahwa penempatan titik di titik Rusia ini sudah benar. Kemudian untuk Indonesia, Indonesia itu berada di koordinat 120,0. So, ya kita coba tempatkan di sini. Sudah benar. Sudah benar. Kemudian untuk Australia, Australia kita tempatkan di koordinatnya. Kita perhatikan di sini
Oke, sudah benar juga. Kemudian kita langsung saja ke Arab Saudi 40,30. Kita tempatkan di koordinat 40,30. Nah, kemudian akan muncul teks benar di sini. Kemudian untuk negara Spanyol terletak di koordinat minus 10 derajat E, 50 derajat N. Maka kita tempatkan di koordinat yang benarnya, maka di sini juga sudah tampil teks benar. Lalu bagaimana dengan Kanada? Kanada berada di koordinat minus 100 derajat E, 70 derajat N. Maka Kanada ada di titik ini. Oke, sini penempatan titik dari titik Kanada di atas di sebelah sini juga sudah benar karena teks yang muncul di sini juga mengatakan benar. Kemudian di sini saya menampilkan juga informasi mengenai jarak antar negara. Nah, jarak antar negara ini bisa kita gunakan rumus untuk mencari jarak antara dua titik, di mana rumus untuk mencari jarak antara dua titik yaitu seperti rumus berikut ini. D atau jarak sama dengan akar dari X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurang Y1 pangkat 2. Sini saya mencantumkan contoh, ada Indonesia dan Australia. Maka dengan menerapkan rumus di atas tadi, maka didapatkan hasil jaraknya yaitu 205,18 satuan. Nah, kemudian di sini saya memberikan latihan kepada siswa untuk melatih bagaimana dia mengerti menggunakan rumus jarak untuk menentukan jarak antara negara satu ke negara lainnya. Di sini saya menggunakan menggunakan jarak yang pertama di sini jarak antara negara Indonesia dan Spanyol. Jadi kalau misalkan siswa memasukkan asal-asalan, misalkan 1, 2, 3 saja, maka di sini informasinya salah. Kalau misalkan memasukkan nilai jarak yang benar, maka akan muncul benar. Begitupun untuk soal yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, di sini ada tombol reset. Kita bisa mereset kembali nilai-nilai yang telah kita input sebelumnya. Coba kita klik. Oke. Maka semua nilai-nilai yang ada di sini itu terreset kembali. Oke. Nah, setelah siswa melakukan simulasi menentukan titik-titik di koordinat Kartesius, letak titik-titik di koordinat Kartesius, dan juga menentukan jarak antara dua titik yang satu ke titik yang lainnya. Kemudian saya juga membuat LKPD untuk siswa. Nah, di sini ada petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Kemudian di sini siswa akan mengisi identitasnya sesuai dengan petunjuk yang ada di atas sini. Nah, di sini soal-soalnya terdiri dari 3 kegiatan utama, yakni kegiatan menentukan, kemudian ada juga kegiatan mengamati, dan yang ketiga mengenai kegiatan menyimpulkan. Nah, untuk kegiatan menentukan, di sini saya menyiapkan ada 2 soal. Di sini yang pertama, siswa akan menentukan jarak antara negara Kanada, di sini ada koordinatnya, dengan negara Australia, dan di sini juga saya tampilkan koordinatnya. Jika siswa menjawab benar, maka akan muncul correct atau jawaban benar. Kalau siswa menjawab salah, maka siswa akan disuruh untuk memperbaiki jawaban yang telah dia input tersebut. Kemudian soal yang kedua di sini, siswa akan menentukan jarak antara negara Spanyol dengan negara Arab Saudi. Kemudian untuk kegiatan mengamati, di sini saya menyiapkan beberapa soal juga. Nah, untuk soal yang pertama, sini dikatakan jika negara Kanada memiliki koordinat minus 100,70, maka di kuadran manakah negara tersebut berada? Jadi, setelah siswa menempatkan titik koordinat dari negara Kanada, maka siswa akan mengamati di manakah titik tersebut berada, apakah di kuadran 1, 2, 3, atau 4. Misalkan kita pilih kuadran 2, maka jawabannya benar. Nah, begitupun untuk soal yang keempat. Sini soalnya yaitu di manakah letak negara Indonesia yang memiliki koordinat 120,0. Jadi
Tadi siswa kan sudah melakukan simulasi, menentukan letak-letak negara-negara yang diberikan. Jadi dia akan mengamati Indonesia itu berada di daerah mana pada koordinat Kartesius. Nah, Indonesia itu berada pada sumbu X. Nah, maka jawabannya benar. Begitupun untuk soal-soal mengamati lainnya. Kemudian untuk kegiatan menyimpulkan, di sini saya menyiapkan 4 soal, di mana soal yang pertama mengenai apa yang siswa dapat simpulkan mengenai pengertian sumbu X dan sumbu Y pada koordinat Kartesius. Jadi siswa bisa menjawab dengan memasukkan jawabannya. Misalkan seperti ini. Sumbu X adalah dan seterusnya. Kemudian soal yang kedua di sini saya membuat soal mengenai kesimpulan siswa mengenai ciri-ciri atau sifat yang dimiliki oleh suatu titik yang terletak di kuadran 4. Jadi siswa akan memasukkan kesimpulannya di bagian bawah sini. Soal yang ke-9 juga terkait kesimpulan siswa mengenai ciri-ciri atau sifat-sifat yang dimiliki oleh suatu titik yang berada di kuadran 3. Dan untuk soal yang ke-10 mengenai ciri-ciri atau sifat yang dimiliki oleh suatu titik yang berada di kuadran 1. Jadi inilah keseluruhan media pembelajaran saya untuk materi koordinat Kartesius di jenjang SMP. Selanjutnya kita beralih ke media yang kedua, yakni media pembelajaran untuk materi di jenjang SMA. Nah, untuk media pembelajaran di jenjang SMA yang saya buat, saya mengambil materi mengenai persamaan kuadrat dan grafik fungsi kuadrat. Nah, di mana di sini saya menyisipkan beberapa materi mengenai persamaan kuadrat, akar-akar persamaan kuadrat, ada juga jenis-jenis akar persamaan kuadrat dan titik puncak. Nah, kemudian di sini ada tujuan pembelajaran, di sini ada 6 poin. Teman-teman bisa melihatnya di layar. Kemudian ada petunjuk penggunaan. Jadi di sini petunjuk penggunaan yang pertama yaitu masukkan nilai A, B, C pada bagian persamaan kuadrat fx sesuai dengan keinginan Anda. Jadi langsung saja kita coba memasukkan nilai A, B, C-nya. Oke. Misalkan kita di sini untuk nilai A-nya kita masukkan nilai 1. Terus misalkan B-nya 5 dan C-nya 6. Oke. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa klik tombol akar-akar persamaan untuk mengetahui akar-akar persamaan yang terbentuk setelah kita memasukkan nilai A, B, dan C. Nah, maka kita coba mengklik akar-akar persamaan di sini. Nah, maka di sini akan muncul tampilan atau informasi mengenai akar-akar dari persamaan yang telah kita input tadi. Dan di mana akar-akar dari persamaan yang kita inputkan yaitu x kuadrat tambah 5x tambah 6 ialah minus 2 dan minus 3. Kemudian di sini petunjuk yang ketiga, klik bagian grafik untuk melihat grafik dari persamaan atau fungsi kuadratnya. Jadi di sini grafiknya sudah terklik. Kalau misalkan kita klik kembali, maka grafik yang berada di sebelah kanan ini akan menghilang. Jadi kita coba klik lagi, grafiknya akan muncul. Oke, grafiknya akan muncul seperti yang ada di gambar sebelah kanan. Kemudian di sini dikatakan geser layar untuk melihat bagian-bagian lainnya. Nah, kemudian di sini ada masukkan nilai-nilai X1 dan X2 pada bagian perkalian faktor-faktor persamaan kuadrat. Nah, jika jawaban yang dimasukkan benar, maka akan muncul benar, dan begitupun sebaliknya. Nah, jika jawabannya benar, maka kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Kemudian kita akan menginput persamaan yang terbentuk. Nah, jika jawabannya yang dimasukkan benar, maka akan muncul benar, dan begitupun sebaliknya. Jika jawabannya salah, maka akan muncul salah. Nah, jika semua jawabannya sudah benar, maka kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, kemudian kita bisa mengklik tombol puncak untuk melihat titik puncaknya. Ada juga kolom untuk memasukkan nilai diskriminan berdasarkan rumus diskriminan yang tertampil. Kemudian ada juga klik tombol jenis akar untuk mengetahui jenis akar-akar persamaan kuadratnya. Dan yang terakhir ada klik tombol reset untuk menghapus semua nilai-nilai yang sudah terinput. Jadi di sini kita geser ke bawah. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membentuk persamaan kuadrat baru apabila akar-akarnya diketahui, yakni X1 dan X2. Di mana tadi akar-akarnya itu kita dapatkan X1-nya min 2 dan X2-nya minus 3. Jadi kalau misalkan kita masukkan di sini minus 2,
maka akan muncul benar. Dan juga di sini minus 3, maka akan muncul benar. Maka terus kita lakukan. Minus 2. Minus 2. Minus 2. Minus 3. Nah, setelah itu siswa akan menyederhanakan bentuk dari perkalian masing-masing sukunya, maka kita dapatkan persamaan yang benar, yaitu X pangkat 2 ditambah dengan 5X ditambah 6. Maka di sini akan tertampil informasi bahwa persamaan tersebut sudah benar. Kemudian di sini kita bisa mengklik titik puncak, maka pada bagian bawah di sini akan muncul informasi mengenai titik puncak dari persamaan yang telah kita input tadi, yakni titik puncaknya yaitu minus 2,5 dan minus 2,5, minus 0,25. Kemudian kita perhatikan grafik, titik puncaknya itu ada di titik ini. Kemudian untuk bagian jenis-jenis akar, kita bisa mengklik bagian tombol ini. Nah, maka akan muncul informasi mengenai jenis akar di bawah seperti berikut ini. Kemudian untuk mengetahui jenis-jenis akar dari persamaan yang dibentuk tadi, kita bisa mengklik tombol jenis akar. Maka di sini akan muncul persamaan kuadrat fx, yakni x kuadrat tambah 5x tambah 6, memiliki akar-akar yang berjenis real, karena nilai diskriminannya itu lebih besar dari 0. Maka siswa bisa menginputkan nilai diskriminannya pada bagian tombol input di sini. Apabila jawaban yang diberikan benar, maka tombol informasi kuning yang ada di sini akan berubah menjadi benar. Nah, misalkan kita menginput nilai dari diskriminannya itu 1, kita coba. Di sini menunjukkan informasi benar, maka nilai diskriminan dari persamaan x kuadrat tambah 5x tambah 6 itu nilainya 1. Kemudian di sini ada tombol reset. Tombol reset ini bisa kita gunakan untuk mereset kembali nilai-nilai yang telah kita input di atas. Coba kita klik. Semua yang nilai-nilai yang kita inputkan tadi itu sudah terhapus. Kita perhatikan ya, sudah menghilang semuanya. Jadi siswa bisa mengganti-ganti persamaannya dengan memasukkan nilai A, B, dan C yang berbeda-beda. Sesuai dengan kehendak masing-masing. Misalkan siswa akan menentukan persamaan x kuadrat dikurang 4x ditambah 6. Misalkan kurang 4x ditambah 6. Maka di sini akar-akar persamaannya yaitu tanda tanya dan tanda tanya, berarti menandakan bahwa akar-akar dari persamaan tersebut imajiner. Kemudian untuk melihat jenis akarnya, kita coba melihat jenis akarnya kembali. Nah, di sini dikatakan bahwa persamaan x kuadrat dikurang 4x ditambah 6 memiliki akar-akar yang berjenis imajiner, dikarenakan nilai diskriminannya tidak lebih besar dari 0. Bisa kita riset kembali. Jadi siswa bisa menginputkan persamaan-persamaan yang mereka inginkan. Nah, setelah siswa melakukan simulasi menggunakan media GeoGebra, maka saya menyiapkan beberapa latihan-latihan soal. Di sini ada LKPD siswa dan ada petunjuk pengerjaannya. Kemudian di sini ada yang pertama di sini kegiatan menentukan. Nah, di mana pada kegiatan menentukan saya menyisipkan ada 3 soal. Di mana soal yang pertama yaitu menentukan titik puncak dari persamaan kuadrat y sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. Jadi siswa akan menentukan titik puncaknya berdasarkan rumus yang telah tampil pada media GeoGebra di atas. Kalau misalkan siswa menjawabnya dengan benar, maka akan muncul benar. Kalau salah, maka akan muncul salah atau wrong. Nah, untuk soal yang kedua di sini, siswa akan menentukan akar-akar dan nilai diskriminan dari persamaan kuadrat y sama dengan x min x kuadrat ditambah 4x dikurang 3. Kalau siswa menjawabnya benar, maka akan muncul benar, begitupun sebaliknya. Kemudian untuk soal yang ketiga, yaitu siswa akan menentukan nilai diskriminan dan jenis akar dari persamaan y sama dengan x kuadrat dikurang 5x ditambah 6. Misalkan kita pilih ini, maka jawabannya benar. Kemudian untuk kegiatan mengamati, di sini ada 5 soal, di mana soal yang pertama yaitu siswa akan mengamati perubahan bentuk grafik jika nilai koefisien A-nya itu berubah atau nilai koefisien A-nya lebih besar dari 0. Nah,
Misalkan siswa menjawab benar, maka akan muncul benar. Jika siswa menjawab salah, maka akan muncul salah. Begitupun, ya, jika benar akan muncul correct. Kemudian untuk soal yang kelima di sini, siswa akan diminta untuk mengamati bagaimana bentuk grafik fungsi kuadrat jika nilai koefisien A-nya itu kurang dari 0. Jadi sama seperti sebelumnya, jika menjawab benar maka akan muncul benar. Kalau salah, maka siswa akan disuruh untuk menjawab kembali atau try again. Nah, kemudian soal yang keenam di sini, siswa juga akan mengamati bagaimana bentuk grafik jika nilai dari koefisien B-nya itu sama dengan 0. Kemudian soal selanjutnya yakni siswa akan mengamati bagaimana sifat dari grafik fungsi kuadrat jika nilai koefisien C-nya yaitu sama dengan 0. Nah, kalau benar, maka akan muncul jawaban benar juga. Kemudian untuk soal yang kelima atau soal ke-8, di sini siswa akan mengamati jika grafik sifat dari grafik fungsi jika nilai koefisien C-nya itu lebih besar dari 0. Kayak, oke, misalkan kita jawab B saja. Nah, kalau misalkan jawabannya benar, maka akan muncul benar. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga dari penggunaan media pembelajaran GeoGebra ini, yakni kegiatan menyimpulkan. Jadi di sini ada 2 soal. Yang pertama yaitu siswa akan menyimpulkan bagaimana bentuk umum dari persamaan kuadrat dan menjelaskan mengenai bagaimana bentuk umum dari grafik persamaan kuadrat. Jadi siswa akan menuliskan bentuk umum dari persamaan kuadrat dan juga menyimpulkan bagaimana bentuk umum dari grafik persamaan kuadrat itu sendiri. Kemudian soal yang kedua atau soal yang ke-10, ya, soal kedua pada bagian kegiatan menyimpulkan dan soal 10 dari total soal-soal yang ada sebelumnya. Di sini siswa akan menyimpulkan mengenai konsep diskriminan dalam sebuah persamaan kuadrat. Jadi siswa akan menjelaskan bagaimana fungsi dari nilai diskriminan tersebut dalam konsep persamaan kuadrat. Jadi siswa bisa menginputnya di bagian input jawaban di sini. Oke, itulah sekian penjelasan dari saya mengenai media pembelajaran pada jenjang SMA, utamanya pada materi persamaan kuadrat dan grafik fungsi kuadrat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.